Assalamualaikum sahabat-sahabat sekalian. Selamat datang kembali di channel Di Balik Horor. Hari ini saya akan membawakan sebuah kisah nyata yang telah membuat bulu kuduk merinding. Sebuah tragedi yang tak hanya menyisakan luka, tapi juga meninggalkan misteri yang belum terpecahkan hingga hari ini. Inilah kisah misteri Tanjakan Emen di Subang, Jawa Barat. Di balik jalanan berliku dan pemandangan hijau yang indah, tersembunyi sebuah sejarah kelam. Tanjakan ini bukan sembarang tanjakan. Disinilah tragedi demi tragedi kecelakaan maut terjadi berulang. Seakan ada sesuatu yang menunggu di sana, menuntut nyawa. Mulai dari bus pariwisata yang remblong dan menewaskan puluhan orang, hingga teror mistis yang terus menghantui warga dan pengemudi yang melintas malam hari. Suara klakson tanpa asal, bau daging terbakar di tengah malam, hingga penampakan anak kecil dengan tubuh terbakar yang memanggil dari balik kabut. Semua itu nyata dan diceritakan langsung oleh para saksi. Kisah ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi sebagai pengingat bahwa ada sisi lain dari dunia yang tidak kasat mata. Sisi yang tak bisa dijelaskan dengan logika, namun dirasakan oleh banyak orang. Jadi, siapkan diri kalian, karena perjalanan malam ini akan membawa kalian menyusuri jalan paling angker di Jawa Barat, yang dikenal sebagai Tanjakan Emen. Dan seperti biasa, saya doakan untuk sahabat-sahabat semua yang sudah like dan subscribe channel ini, semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dilunaskan segala hutangnya, dan dijauhkan dari segala bahaya di jalan. Amin ya Robbal Alamin. Malam itu awan gelap menggantung berat di atas langit Subang. Angin dingin berhembus pelan, mengusik dedaunan di pinggir jalan yang sepi. Jalanan menurun di Tanjakan Emen menyambut para pengemudi dengan tantangan beratnya. Jalan yang berkelok tajam, licin, dan curam, seolah menguji keberanian siapapun yang melewatinya. Sebuah mobil elf dengan kapasitas penuh penumpang melaju perlahan. Dari dalam kabin, terdengar suara canda tawa dan nyanyian. Rombongan wisatawan yang berasal dari Jakarta Selatan itu sedang menuju Ciater untuk menikmati pemandian air panas yang sudah lama mereka nanti-nantikan. Udara yang dingin membuat harapan mereka untuk hangat kembali terasa begitu berarti. Agus, sopir muda yang memegang kemudi, menatap jalan dengan mata tajam dan wajah penuh ketegangan. Pengalaman mengemudikan elf di medan seperti ini sangat terbatas. Ia hanya tahu jalur biasa di kota, bukan tanjakan berbahaya seperti ini. Namun beban rombongan yang mempercayakan keselamatan mereka membuat Agus bertekad kuat. "Tenang teman-teman, kita akan sampai dengan selamat," ucap Agus pelan, mencoba memberi semangat pada dirinya sendiri, sekaligus pada penumpang. Lampu mobil hanya menerangi sedikit jalanan di depan. Pepohonan gelap berdiri tegak di sisi jalan, seolah menjadi saksi bisu setiap kisah yang terjadi di sini. Rasa dingin semakin menjadi saat mereka mulai menuruni tanjakan yang semakin curam. "Agus, hati-hati ya. Jalanan ini katanya serem banget," suara Mira, salah satu penumpang, pecah dari keramaian. "Serem gimana?" tanya Rian, temannya, dengan nada bercanda. "Mana ada hantu di jalanan, itu cuma mitos doang." Namun, ketawa mereka mulai mereda saat mobil mulai memasuki tikungan yang sangat tajam. Jalan yang berkelok semakin menyempit dan aspal tampak basah karena kabut tipis yang turun. Lampu depan elf sempat menyapu bagian jalan yang gelap, menampilkan jurang di tepi jalan yang dalam dan mengerikan. "Agus, jangan terlalu ngebut. Jalan ini licin," pesan seorang ibu dengan nada cemas. Agus mengangguk sambil memegang setir lebih erat. Ia melambatkan laju mobil, berusaha menjaga keseimbangan di tanjakan yang curam ini. Namun, sebuah kejadian tak terduga segera datang menghampiri. Dari arah berlawanan, sebuah sepeda motor tiba-tiba muncul. Tanpa banyak ruang untuk manuver, motor itu melaju agak zigzag di jalan yang sempit. Agus yang kaget langsung menginjak rem dan banting setir ke sisi kanan. Ban mobil berdecit dan bergesekan keras dengan aspal yang basah. Rombongan di dalam elf sontak teriak ketakutan. Beberapa memegang pegangan kursi, yang lain menutup mata berharap keajaiban terjadi. Sang elf mulai kehilangan kendali. Badan mobil miring dan perlahan terguling ke sisi jurang. Suara kaca pecah beriringan dengan jeritan dan tangisan memenuhi kabin. Angin malam membawa hawa dingin menusuk tulang saat elf berhenti terguling di tepi jurang kecil,
tidak jauh dari pinggir jalan. Saat semua mulai sadar, suasana berubah jadi hening, penuh ketegangan. Beberapa penumpang berusaha bangkit dan menenangkan yang lain. Luka-luka ringan mulai terasa, namun tidak ada yang mengalami cedera serius. Agus merasakan dadanya sesak. Ia berulang kali mengucap doa, berharap rombongan selamat. Suaranya hampir tak terdengar karena gemuruh dalam pikirannya. Ia merasakan tangan dingin pelan-pelan menyentuh bahunya. Tapi saat ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Ini jalan yang bukan sembarangan, bisik Agus pada dirinya sendiri. Bukan cuma soal medan, tapi sesuatu yang lain. Sementara itu, dari balik pepohonan gelap, suara langkah kaki kecil terdengar mendekat. Angin malam berhembus kencang membawa bisikan tak jelas. Beberapa penumpang mulai merasakan hawa dingin yang tak wajar, seperti diselimuti bayangan yang tidak kasat mata. Romi, salah satu penumpang yang tadinya ceria, kini duduk terpaku dengan wajah pucat. "Aku merasa ada yang melihat kita," gumamnya lirih. Di luar elf yang terguling, suara samar tawa perempuan terdengar, mengalun seperti bisikan dari alam lain. Lampu mobil yang sudah mati hidup kembali sesaat, lalu padam. Beberapa dari mereka merasakan kehadiran sosok yang tak terlihat, membuat jantung berdegup kencang. Warga sekitar yang mendengar kejadian segera berdatangan. Mereka sudah biasa dengan kisah-kisah mistis tanjakan Emen. Di balik cerita kecelakaan, mereka percaya ada makhluk halus yang tidak suka terganggu, yang suka menguji keberanian pengemudi yang melewati jalur ini. Pak Hasan, seorang warga tua, menceritakan, tanjakan ini sudah lama dikenal sebagai tempat yang angker. Banyak sopir mengaku merasakan keanehan, seperti rem yang tiba-tiba blong, bayangan putih yang muncul, sampai suara tangisan anak kecil. Malam itu, rombongan wisatawan itu merasakan langsung sensasi menyeramkan yang tak bisa dijelaskan secara logika. Setelah menunggu pertolongan datang, mereka diam-diam bersyukur bisa selamat dari bencana yang hampir menimpa mereka. Pak Agus, seorang sopir angkot yang sudah bertahun-tahun melintasi tanjakan, mengingat kembali malam yang mengubah hidupnya. Saat melintas seorang diri di malam hari, ia tiba-tiba melihat seorang wanita cantik berdiri di pinggir jalan. Wanita itu meminta tumpangan. Pak Agus yang merasa iba menurunkan kaca dan mempersilakannya naik. Namun ketika sudah masuk ke dalam mobil, sosok wanita itu menghilang tanpa jejak. Kejadian-kejadian seperti ini seringkali membuat warga sekitar merasa was-was dan enggan melintasi tanjakan di malam hari. Bahkan ada yang bilang, kendaraan yang melintas sering mengalami gangguan mesin secara tiba-tiba tanpa sebab jelas. Beberapa pengendara motor juga mengaku sering merasa seperti ada yang mengikuti mereka, meski tidak terlihat sosok apapun. Cerita-cerita ini menjadi bagian dari budaya lisan yang diwariskan turun-temurun. Para orang tua selalu memperingatkan anak-anaknya untuk tidak melewati tanjakan Emen setelah gelap. Mereka percaya ada kekuatan gaib yang menjaga dan mengawasi tanjakan itu, sekaligus menjadi peringatan bagi mereka yang tak berhati-hati. Dalam beberapa bulan terakhir, frekuensi kecelakaan di tanjakan Emen semakin meningkat. Bukan hanya karena faktor jalan yang curam dan licin, tetapi juga karena ketakutan dan keganjilan yang menyelimuti tempat itu. Banyak pengendara yang kehilangan konsentrasi karena merasa sesuatu yang ganjil mengawasi mereka dari balik pepohonan. Dini, seorang mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas penelitian tentang fenomena supranatural di Subang, merasa tertarik untuk menyelidiki misteri tanjakan Emen. Ia menghabiskan beberapa malam untuk mewawancarai warga, merekam suara, dan mengamati aktivitas di sekitar tanjakan. Apa yang ia temukan bukan hanya membuatnya penasaran, tapi juga takut. Suatu malam ketika Dini berdiri di pinggir jalan menunggu bus terakhir, ia merasakan hawa dingin yang sangat menyengat. Di kejauhan, bayangan samar bergerak perlahan, mendekat dengan langkah tanpa suara. Dini mencoba merekam dengan ponselnya, tapi ketika bayangan itu semakin dekat, sinar ponselnya tiba-tiba padam. Dalam gelap, Dini merasakan ada sesuatu yang memegang bahunya dengan lembut tapi dingin. Jantungnya berdetak kencang. Ia berusaha berbalik dan melihat, tapi tak ada apapun di sana. Setelah beberapa menit, sinar ponsel kembali menyala. Namun Dini sudah tidak berani lagi berada di sana.
Ia segera meninggalkan lokasi dengan perasaan campur aduk antara takut dan penasaran. Cerita-cerita serupa terus beredar. Masyarakat Subang pun semakin yakin bahwa tanjakan Emen bukan sekadar jalan biasa. Ia menyimpan luka dan dendam masa lalu yang mengusik ketenangan malam. Sebuah misteri yang belum terpecahkan dan terus membayang di balik kelokan tajam. Hari mulai gelap saat kabut turun perlahan menutupi sepanjang badan jalan di tanjakan Emen. Warna langit berubah kelabu, seakan menyatu dengan dinding kabut yang menggulung lembut namun terasa ganjil. Udara menjadi sangat dingin, jauh lebih dingin dari biasanya. Beberapa pengendara yang melintasi tanjakan itu terlihat memperlambat laju kendaraan, menyalakan lampu besar, dan bersiap menghadapi tikungan tajam. Di sebuah warung kopi di tikungan kedua dari atas, beberapa warga yang biasa berjualan makanan dan bensin eceran masih belum bubar. Mereka baru saja membicarakan kecelakaan bus pariwisata yang terjadi 2 minggu lalu. Dari 27 penumpang, 10 orang meninggal dunia, sisanya luka-luka, sebagian kritis. Mereka masih ingat dengan jelas suara ledakan dari arah jurang dan jeritan minta tolong yang terdengar lama setelah bangkai bus ditemukan terbakar. Seorang pria bernama Pak Wahyu, yang malam itu ikut dalam proses evakuasi, menceritakan ulang pengalaman yang masih menghantuinya hingga kini. Malam setelah kecelakaan, ia dan 2 orang warga diminta untuk membantu pencarian barang-barang milik korban yang tercecer. Mereka turun ke jurang menggunakan senter dan tali. Saat sudah sampai dasar, di antara semak dan reruntuhan logam bus, mereka mulai mengumpulkan tas, ponsel, dan dompet. Namun tak lama, Pak Wahyu mendengar suara tangisan lirih. Awalnya ia mengira itu salah satu korban selamat. Tapi ketika ia dekati, suara itu tiba-tiba berhenti. Dan saat ia memutar arah senter, ia melihat sosok perempuan dengan wajah penuh luka, berdiri di dekat pohon mengarah padanya. Pak Wahyu terdiam. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tak keluar. Sosok itu hanya diam, menatapnya dalam gelap, lalu berjalan menjauh perlahan. Namun tidak menapak tanah, gerakannya melayang. Ketika teman-temannya memanggil, sosok itu langsung lenyap seperti asap. Malam itu Pak Wahyu tidak bisa tidur. Ia demam 2 hari dan tubuhnya terasa seperti digerogoti dari dalam. Hari mulai gelap saat kabut turun, perlahan menutupi sepanjang badan jalan di tanjakan Emen. Warna langit berubah kelabu seakan menyatu dengan dinding kabut yang menggulung lembut namun terasa ganjil. Udara menjadi sangat dingin, jauh lebih dingin dari biasanya. Beberapa pengendara yang melintasi tanjakan itu terlihat memperlambat laju kendaraan, menyalakan lampu besar, dan bersiap menghadapi tikungan tajam. Di sebuah warung kopi di tikungan kedua dari atas, beberapa warga yang biasa berjualan makanan dan bensin eceran masih belum bubar. Mereka baru saja membicarakan kecelakaan bus pariwisata yang terjadi 2 minggu lalu. Dari 27 penumpang, 10 orang meninggal dunia, sisanya luka-luka, sebagian kritis. Mereka masih ingat dengan jelas suara ledakan dari arah jurang dan jeritan minta tolong yang terdengar lama setelah bangkai bus ditemukan terbakar. Seorang pria bernama Pak Wahyu yang malam itu ikut dalam proses evakuasi, menceritakan ulang pengalaman yang masih menghantuinya hingga kini. Malam setelah kecelakaan, ia dan 2 orang warga diminta untuk membantu pencarian barang-barang milik korban yang tercecer. Mereka turun ke jurang menggunakan senter dan tali. Saat sudah sampai dasar, di antara semak dan reruntuhan logam bus, mereka mulai mengumpulkan tas, ponsel, dan dompet. Namun tak lama, Pak Wahyu mendengar suara tangisan lirih. Awalnya ia mengira itu salah satu korban selamat, tapi ketika ia dekati, suara itu tiba-tiba berhenti. Dan saat ia memutar arah senter, ia melihat sosok perempuan dengan wajah penuh luka, berdiri di dekat pohon, mengarah padanya. Pak Wahyu terdiam. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tak keluar. Sosok itu hanya diam, menatapnya dalam gelap, lalu berjalan menjauh perlahan. Namun tidak menapak tanah, gerakannya melayang. Ketika teman-temannya memanggil, sosok itu langsung lenyap seperti asap. Malam itu Pak Wahyu tidak bisa tidur. Ia demam 2 hari dan tubuhnya terasa seperti digerogoti dari dalam. Beberapa hari kemudian, warga setempat mengadakan ritual kecil di dekat lokasi kecelakaan. Mereka membakar kemenyan dan menabur bunga, memanjatkan doa untuk para korban yang meninggal.
Menurut mereka, jika tidak dilakukan, arwah-arwah itu akan gentayangan dan mengganggu siapa saja yang melintas. Ritual ini bukan hanya tradisi, tapi sudah menjadi kebutuhan untuk menenangkan keadaan. Namun malam setelah ritual dilakukan, kejadian aneh justru semakin menjadi-jadi. Seorang pengemudi ojek online yang hendak mengantar penumpang malam hari mengaku melihat seseorang berdiri di tengah jalan. Ia berhenti mendadak, mengira ada kecelakaan. Tapi saat ia sorot dengan lampu motornya, sosok itu tidak memiliki bayangan. Tubuhnya setengah tembus pandang. Wajahnya gelap dan dari bagian matanya tampak mengucur darah segar. Pengemudi itu jatuh dari motornya dan melarikan diri sambil meninggalkan motornya menyala. Esok harinya, motornya ditemukan masih dalam posisi berdiri, tapi dengan jok terbuka, seolah ada yang duduk lama di sana. Beberapa bagian motor itu juga tampak basah, meski malam itu tidak ada hujan. Kejadian demi kejadian ini mulai menarik perhatian media lokal. Wartawan dari Bandung dan Jakarta mulai berdatangan. Mereka ingin tahu apa benar tanjakan ini berhantu. Beberapa jurnalis bahkan memasang kamera tersembunyi dan alat perekam suara untuk membuktikan kebenaran cerita masyarakat. Namun dari belasan jam rekaman malam, hanya satu hal yang membuat mereka merinding. Di sekitar pukul 2 dini hari, salah satu mikrofon menangkap suara jeritan seorang wanita dari dalam jurang. Jeritannya panjang, menyayat, seperti orang diseret paksa. Padahal tak ada siapapun yang turun ke sana malam itu. Ketika ditelusuri keesokan harinya, tak ditemukan siapapun. Namun di antara semak-semak ditemukan bunga tabur yang sudah layu dan sisa dupa yang masih tersisa aroma hangusnya. Hal ini membuat beberapa warga semakin yakin bahwa Tanjakan Emen bukan hanya lokasi fisik dengan tingkat bahaya tinggi, tetapi juga gerbang gaib bagi mereka yang belum bisa pergi dari dunia. Ada energi kuat yang menahan mereka di sana, terutama korban-korban kecelakaan yang tewas mengenaskan. Mereka belum tenang, belum bisa pergi karena kematian mereka tidak wajar, tidak siap. 2 minggu berselang, kecelakaan kembali terjadi. Kali ini sebuah mobil box bermuatan barang elektronik terguling di tikungan yang sama. Sopir dan kernetnya tewas di tempat. Yang membuat warga bergidik adalah posisi tubuh mereka saat ditemukan. Kedua jasad itu saling berpelukan. Dan di bagian kaca depan mobil, tergores tulisan samar seperti bekas jari. "Ikut aku." Polisi sempat menganggap goresan itu hanya akibat benturan kaca pecah. Tapi warga yakin itu bukan goresan biasa. Terlalu membentuk kata, terlalu jelas. Dan mereka tahu arwah-arwah di tanjakan itu sedang marah. Mungkin ritual yang dilakukan waktu itu belum cukup. Atau mungkin ada korban yang belum ditemukan. Seorang ibu penjual nasi di dekat SPBU bawah Tanjakan mengaku beberapa kali bermimpi didatangi wanita tak dikenal yang minta diantar pulang. Wanita itu berbicara dalam mimpi, "Saya belum ditemukan, saya di bawah pohon yang tumbang." Dan setelah bangun, si ibu selalu merasakan sakit di bagian kepala. 3 malam berturut-turut mimpi itu menghantui. Akhirnya, warga bersama petugas setempat melakukan penyisiran ulang ke jurang dan daerah sekitar pohon tumbang yang ada. Tak jauh dari lokasi kecelakaan bus 2 bulan lalu. Dan betul, mereka menemukan tulang belulang dan serpihan kain seragam yang masih melekat di sisa tubuh. Satu korban belum tercatat sebelumnya. Identitasnya dipastikan lewat sisa barang pribadi. Penemuan itu menggemparkan. Tapi bagi warga sekitar itu seperti penegasan bahwa setiap kejadian di Tanjakan Emen tidak pernah selesai begitu saja. Selalu ada yang tertinggal. Selalu ada yang kembali meminta untuk ditemukan. Dan ketika mereka belum ditemukan, jeritannya akan terus terdengar dari dalam jurang sunyi hingga malam menjadi tak pernah tenang. Pukul 11 malam, jalan di sekitar Tanjakan Emen sudah sepi. Hanya beberapa kendaraan berat yang melintasi, selebihnya sunyi. Namun malam itu ada satu mobil pribadi warna hitam yang melaju dari arah Subang menuju Lembang. Mobil itu dikendarai oleh seorang pria muda bernama Taufik bersama istrinya yang sedang hamil 7 bulan. Mereka hendak pulang dari rumah orang tua istrinya di daerah Ciater usai acara syukuran 7 bulanan. Taufik adalah orang yang rasional.
Ia tak pernah percaya cerita-cerita hantu atau mistis yang banyak diceritakan warga tentang tanjakan ini. Menurutnya, semua kecelakaan yang terjadi murni karena kelalaian sopir atau faktor teknis. Tapi malam itu, pandangannya berubah selamanya. Ketika mobil mereka melaju perlahan di salah satu tanjakan, tiba-tiba muncul sebuah mobil van putih di belakang mereka. Mobil itu menyalakan lampu jauh secara terus-menerus. Berkali-kali Taufik memberikan isyarat dengan lampu hazard agar mobil itu menyalip jika ingin lewat. Tapi mobil itu tetap berada di belakang, menjaga jarak sangat dekat. Istrinya yang duduk di samping mulai merasa tidak nyaman. Ia melirik ke kaca spion dan bergidik. "Yang, itu mobil kok, nggak ada sopirnya," katanya pelan. Taufik tertawa gugup. Ia mengira istrinya hanya terlalu lelah. Tapi saat ia melirik ke spion tengah, darahnya seperti berhenti mengalir. Mobil putih di belakang mereka benar-benar kosong. Tidak ada siapa-siapa di balik kemudi. Tidak pula ada bayangan tubuh di kursi penumpang. Hanya lampu menyala terang dan mesin mobil yang terdengar menggeram. Panik, Taufik segera menekan gas dan berusaha menjauh dari kendaraan aneh itu. Namun anehnya, seberapa cepat ia melaju, mobil putih itu tetap membuntuti dari jarak yang sama. Bahkan saat ia menekan rem mendadak dan memutar setir ke sisi kiri jalan, mobil putih itu berhenti juga. Dengan gerakan yang terlalu halus, terlalu presisi. Saat itu muncul lagi aroma ganjil. Bunga. Tapi bukan bunga segar. Bau melati busuk. Bercampur anyir seperti darah yang mengering. Bau itu memenuhi seluruh kabin mobil. Istrinya mulai menangis. Taufik merasakan tangannya bergetar hebat. Ia bahkan merasa setir mobilnya seperti dikendalikan oleh sesuatu. Belokannya terasa berat. Pedal gas seperti menolak diinjak. Dan tepat ketika ia hendak menepi di sisi jalan, lampu mobil putih di belakang tiba-tiba mati. Lalu hilang. Benar-benar hilang seperti ditelan kabut. Taufik turun dari mobil, membuka kap mesin, mencoba menenangkan dirinya. Tapi dari arah semak-semak pinggir jalan, terdengar suara tangis. Tangis anak kecil. Tangis itu memanjang dan menggema, diiringi suara langkah kaki di atas dedaunan kering. Ia celingukan, mencoba mencari sumber suara, tapi tak ada siapa-siapa. Istrinya yang masih di dalam mobil berteriak, "Mas, ada yang berdiri di luar jendela." Taufik sontak menoleh. Di balik kaca mobil berdiri sosok perempuan berambut panjang, mengenakan kain putih basah dengan kepala menunduk. Tangannya menyentuh jendela sebelah kanan, persis di samping wajah istrinya. Ketika Taufik mendekat, sosok itu langsung menghilang, menyisakan bekas telapak tangan basah dan bau kemenyan yang menyengat. Mereka berdua segera masuk ke mobil, tancap gas, tak peduli lagi pada apapun. Sampai di rumah, istrinya langsung jatuh pingsan dan baru sadar keesokan paginya. Tapi anehnya, ada bercak tanah di karpet belakang mobil. Padahal tak seorang pun duduk di sana. Dan di balik jok sopir, ditemukan sisa bunga melati yang sudah mengering. Kejadian malam itu membuat Taufik berubah. Ia yang tadinya skeptis, kini menjadi salah satu saksi hidup bahwa tanjakan Emen menyimpan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Ia bahkan membuat video testimoni dan rekaman itu sempat viral. Namun banyak yang menyaksikan, menyebutnya lebay atau hanya mencari sensasi. Tapi warga sekitar tahu kisah Taufik bukan yang pertama dan pasti bukan yang terakhir. Beberapa hari setelah kejadian itu muncul laporan baru. Seorang supir truk kontainer bernama Pak Kusnadi mengalami peristiwa serupa. Ia melihat mobil putih melaju kencang dari arah bawah, tapi saat hendak menepi untuk memberi jalan, mobil itu justru menembus badannya. Seperti kabut, dan entah bagaimana ia seperti tak bisa mengingat apa yang terjadi setelahnya, hingga ia ditemukan tertidur di dalam truk yang berhenti sendiri di bahu jalan dengan mesin mati. Di sisi luar truk tertulis goresan panjang, seperti bekas kuku, tapi terlalu simetris, terlalu dalam. Dan malam itu, ada saksi yang sempat memotret dari kejauhan. Tampak siluet perempuan di atas bak truk, berdiri diam seperti patung, menghadap ke arah jurang. Aparat yang mendengar cerita-cerita ini akhirnya mendatangkan ustaz dan beberapa tokoh spiritual dari luar kota. Mereka melakukan doa bersama.
memagari lokasi dengan doa-doa dan air yang telah diruqyah. Namun, seolah tak mempan. Beberapa hari setelah doa bersama dilakukan, seorang remaja perempuan yang sedang berwisata ke Ciater bersama keluarganya mendadak kerasukan di mobil. Ia berteriak-teriak minta dibukakan jalan. Suaranya berubah seperti nenek-nenek. Wajahnya memucat dan tangannya mencakar jok mobil sampai robek. Ketika sadar, ia tidak ingat apa-apa tapi berkata satu hal. Tadi saya melihat jalan itu berubah jadi sungai darah. Cerita itu menyebar cepat. Warga yang biasa berjualan di sekitar tanjakan mulai gelisah. Banyak yang memutuskan pindah berjualan ke tempat yang lebih aman. Bahkan beberapa pengemudi ojek online mulai menghindari jalur itu jika mengantar penumpang di atas jam 9 malam. Mereka tidak mau ambil risiko. Terlalu banyak cerita yang beredar. Terlalu banyak kejadian yang membekas dan menyisakan trauma. Namun misteri belum selesai. Sebab, menurut salah satu warga tua bernama Mbah Karta, kisah horor tanjakan ini sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Bahkan jauh sebelum disebut Tanjakan Emen, daerah itu sudah dikenal sebagai tempat pembuka tirai alam. Tempat di mana batas antara dunia manusia dan arwah sangat tipis. Dan bila ada nyawa yang terenggut di sana secara tak wajar, dini hari, kabut tebal turun perlahan di jalur Tanjakan Emen. Beberapa pohon besar tampak seperti siluet raksasa yang berdiri membisu. Di balik semak-semak yang merimbun, samar terdengar bisikan dan desir angin yang tak biasa. Malam itu, sekelompok pemuda dari komunitas Supranatural Jakarta datang ke Subang. Mereka menyebut diri mereka sebagai tim penelusur gaib. Tujuannya satu, membuktikan apakah benar Tanjakan Emen menjadi sarang dari energi-energi halus yang tak kasat mata. Kelompok itu berjumlah 6 orang, dengan satu pemandu lokal bernama Kang Darma. Ia adalah warga asli Subang, yang sedari muda sering mendaki ke sekitar Ciater dan Gunung Tangkuban Parahu. Kang Darma sebenarnya ragu menerima ajakan mereka, tapi setelah dijanjikan bayaran cukup besar dan melihat keseriusan peralatan tim tersebut, mulai dari kamera inframerah, alat EMF detektor, perekam suara gaib, hingga boneka jelangkung sebagai media pemanggil, Ayah pun luluh. Sekitar pukul 1 dini hari, mereka mulai melakukan ritual pemanggilan. Lokasinya tepat di tepi turunan curam yang dikenal warga sebagai belokan maut. Tempat di mana belasan nyawa pernah melayang akibat kecelakaan. Tempat itu sepi, hanya suara serangga malam dan angin kering yang melintas. Salah satu anggota tim, Rino, duduk bersila sambil membakar kemenyan dan membaca mantra Jawa kuno yang ia pelajari dari guru spiritualnya. Di sekelilingnya, 4 anggota lain merekam suasana. Satu dari mereka memegang boneka jelangkung, tangannya mulai bergetar meski udara dingin belum begitu menusuk. Jelangkungan ini berat, kayak ditarik, katanya sambil menatap kosong ke arah jalan. Tak lama, detektor EMF yang mereka bawa mulai berbunyi. Lampunya berkedip merah. Aura mendadak berubah drastis. Dari kejauhan terdengar suara decitan ban diikuti dentuman keras. Mereka semua sontak menoleh ke arah suara, tapi yang terlihat hanya jalan kosong. Tidak ada kendaraan, tidak ada bekas rem. Tapi dentuman itu begitu nyata, seolah terjadi tepat di depan mereka. Mereka saling pandang. Rino tetap meneruskan mantranya, tapi boneka jelangkung di tangan rekannya mulai bergerak liar, menggeliat sendiri, lalu jatuh. Angin dingin berembus, mengangkat abu kemenyan dan membuat bara merahnya padam mendadak. Salah satu kamera mereka jatuh sendiri, dan ketika diputar ulang, tampak siluet seorang wanita berpakaian putih berjalan menyeberang di kejauhan. Bayangan itu tidak tertangkap oleh mata telanjang siapapun malam itu. Tiba-tiba Kang Darma jatuh terduduk. Matanya melotot ke atas. Ia menggigil dan menggigit bibir. Tubuhnya mengejang seperti sedang ditindih sesuatu. Cabut, cabut semua. Ada yang nggak senang kita ganggu. Teriak salah satu dari mereka panik. Tapi belum sempat mereka berkemas, Rino muntah darah. Tangannya mencakar tanah. Dan dari mulutnya keluar suara yang bukan suaranya sendiri. Suara serak, berat, seperti suara perempuan tua yang sedang marah. Kalian tak diundang, jangan ganggu anak-anakku. Suasana langsung kacau. Beberapa dari mereka mencoba mengangkat Rino, tapi tubuhnya begitu berat dan dingin seperti batu.
Kang Dharma berusaha membaca ayat-ayat ruqyah yang ia hafal, tapi suaranya tercekat. Dari balik semak muncul bayangan lain. Bukan satu, tapi 5. Sosok hitam tinggi berdiri berbaris menghadap mereka, diam, tak bergerak. Tapi aura yang terpancar begitu menusuk dada, seperti ditusuk dari dalam. Saat itu seorang anggota yang membawa kamera berteriak, "Masuk mobil, sekarang!" Mereka berlarian panik. Rino digotong dengan susah payah. Beberapa alat tertinggal di lokasi, termasuk boneka jelangkung yang kini sudah sobek tanpa sebab. Saat mobil menyala dan mereka melaju menjauh dari tanjakan, suasana masih mencekam. Tiba di penginapan, Rino kembali muntah darah dan tidak sadarkan diri. Mereka membawanya ke rumah sakit. Hasil medis menyatakan ia dalam kondisi normal, tidak ada luka dalam. Tapi ia tidak membuka mata selama 2 hari 2 malam. Ketika akhirnya sadar, ia menangis. Ia bilang, ia bermimpi berada di jalan sepi yang tak berujung, dengan banyak tubuh manusia yang tergantung di pohon-pohon. Setiap tubuh berbisik padanya, memintanya untuk diam dan tidak membuka rahasia jalan. Tim penelusur memutuskan menghentikan proyek mereka. Video yang mereka rekam hanya sebagian kecil yang bisa dipublikasikan, karena sebagian besar rusak atau menyimpan gangguan aneh. File rekaman mereka hilang dengan sendirinya. Bahkan backup di hard disk eksternal ikut korup. Kejadian ini menyebar di kalangan komunitas supranatural. Beberapa yang lain mencoba melanjutkan pencarian, tapi satu persatu mundur. Sebagian kehilangan arah di jalur tanjakan saat malam meski sudah menggunakan GPS. Sebagian lainnya tiba-tiba merasa kehilangan pendengaran sementara, seolah telinga mereka dipenuhi desisan dan teriakan dari tempat yang tak diketahui. Seorang dukun dari Garut yang mencoba menelusuri jalur ini sendirian ditemukan dalam kondisi linglung oleh warga sekitar pukul 4 pagi. Duduk di tengah jalan, tubuhnya penuh lumpur dan terus menggumam. Mereka tidak tidur. Mereka hanya menunggu. Warga mulai gelisah. Mbah Karta, tokoh sepuh yang sudah sejak kecil tinggal di desa dekat tanjakan, mengajak warga untuk kembali menggelar ritual adat. Ritual ini dulu dilakukan tiap tahun sebelum tanjakan itu diaspal, saat daerah tersebut masih berupa jalur tanjakan tanah untuk pedati. Dalam ritual itu, mereka membakar dupa, menyajikan sesajen bunga 7 rupa dan air dari 7 mata air. Mereka tidak memuja, tapi memohon perlindungan agar makhluk-makhluk yang menghuni jalur itu tidak mengganggu para pelintas. Tapi kini, ritual itu sudah hampir punah. Generasi muda tak lagi percaya. Bahkan beberapa warga muda mencemooh dan menyebutnya sebagai tahayul. Namun setelah serangkaian kejadian yang terus bertambah, suara-suara lama mulai didengar kembali. Warga mulai menyalakan dupa tiap malam Jumat. Beberapa warung tutup lebih awal. Sopir-sopir bus mulai membaca doa dan mematikan musik saat melintas tanjakan. Dan yang paling mencolok, papan peringatan besar dipasang. Waspada! Tanjakan rawan kecelakaan dan kejadian tak terlihat. Meski begitu, tetap saja setiap tahun selalu ada 1-2 kejadian aneh. Selalu ada nyawa yang melayang. Dan setiap kali ada korban, warga percaya satu arwah baru telah menjadi bagian dari jalan itu. Sebab tanjakan Emen tidak hanya menampung kenangan. Udara sore terasa lembab, seperti menyimpan amarah yang hendak meledak. Di balik bayangan gunung Tangkuban Parahu, jalanan berliku tanjakan Emen kembali menjadi saksi bisu dari kecemasan warga yang tak pernah benar-benar reda. Kang Dharma, lelaki tua yang sempat menemani tim penelusur gaib tempo hari, duduk termenung di serambi rumah panggungnya. Di tangannya sebuah buku tua berdebu terbuka. Buku itu ia temukan di peti peninggalan almarhum kakeknya. Di dalamnya tertulis catatan sejarah wilayah sekitar tanjakan Emen yang tidak banyak diketahui orang. Nama Emen bukan berasal dari kosakata biasa. Menurut catatan itu, Emen adalah nama panggilan dari seorang pengemudi oplet tua pada dekade 1960-an. Lelaki itu dikenal ulet dan berani membawa penumpang menuruni jalur terjal Subang-Bandung saat orang lain enggan. Konon, Emen meninggal mengenaskan di tanjakan ini karena kendaraannya terbakar akibat remblong. Namun, cerita yang lebih mengerikan justru datang dari lembaran-lembaran usang yang ditulis tangan. Dalam catatan itu,
Disebutkan bahwa jauh sebelum jalan ini dibuka sebagai jalur penghubung antar kota, kawasan itu dikenal sebagai tempat eksekusi. Zaman kolonial Belanda, saat kawasan perkebunan teh Ciater masih dikontrol ketat, para pemberontak pribumi yang tertangkap tidak dibawa ke penjara. Mereka dibantai diam-diam di tengah hutan lebat yang kini menjadi bagian dari tanjakan. Jasad-jasadnya dibuang ke jurang, tak diberi liang dan tak disalatkan. Doa tak pernah sampai. Roh-roh mereka diyakini tak tenang. Beberapa generasi masyarakat tua tahu hal ini, tapi memilih diam. Karena percaya bahwa semakin banyak orang tahu, semakin besar pula energi yang bangkit dari masa silam. Mbah Karta, sesepuh desa yang dihormati, akhirnya angkat bicara kepada warga. Ia mengundang orang-orang untuk hadir di langgar kecil dekat kebun teh pada malam Jumat. Di sana ia membacakan sejarah kelam yang ditulis dalam aksara pegon, diwariskan turun-temurun oleh leluhurnya. Jalan ini bukan hanya batu dan aspal. Ini adalah nisan tanpa nama. Setiap mobil yang terguling, setiap bus yang terbakar adalah peringatan. Mereka meminta diingat. Ucap Mbah Karta dengan suara lirih, membuat suasana langgar jadi mencekam. Warga mulai merasakan perubahan kecil yang tak bisa dijelaskan logika. Ada petani teh yang mendengar suara anak-anak kecil bermain di dekat jurang, padahal tak ada satupun anak di sana. Seorang pedagang kopi di pos peristirahatan tanjakan bersumpah melihat seorang wanita berbaju putih melintas diam di malam hari, lalu menghilang di balik batu besar. Lebih dari itu, 2 minggu setelah kejadian tim penelusur, sebuah truk pengangkut sayuran dari Lembang terguling. Sopir selamat, tapi kernetnya meninggal di tempat. Anehnya, menurut keterangan sopir kepada polisi, mereka melihat anak kecil menyeberang tiba-tiba. Ketika hendak menghindar, rem tak berfungsi. Namun saat lokasi diperiksa, tak ditemukan jejak anak kecil. Bahkan rekaman CCTV dari bus travel yang melintas di belakang tidak menunjukkan siapa-siapa. Ini bukan kejadian biasa, kata Pak Adin, petugas dinas perhubungan setempat yang ikut menyelidiki. Ini sudah kejadian ke-7 tahun ini, dan polanya selalu sama. Remblong, panik, dan selalu terjadi di titik itu-itu juga, di belokan yang sama. Dalam forum kecil antar warga muncullah gagasan untuk menggali kembali sejarah tanah. Kang Darma, Mbah Karta, dan beberapa tokoh muda mencoba memetakan ulang wilayah sekitar Tanjakan Emen. Mereka menggunakan peta tua zaman Belanda yang menunjukkan bekas jalur patroli tentara kolonial dan titik eksekusi. Di lokasi itu kini berdiri warung dan jalur kecil tempat warga biasa menjemput penumpang dari ojek daring. Saat dilakukan penggalian simbolik dengan doa-doa malam Jumat, tanah di lokasi tersebut mengeluarkan bau amis aneh. Bukan bau bangkai, tapi seperti darah lama yang membatu. Salah satu cangkul warga tiba-tiba patah saat menyentuh sesuatu keras. Saat diperiksa, itu bukan batu, tapi sebilah belati tua berkarat. Belati itu diangkat. Di bagian gagangnya terdapat ukiran huruf asing yang menyerupai tulisan Latin kuno. Para warga bergidik. Dalam catatan Kang Darma, belati seperti itu biasa digunakan oleh tentara Belanda sebagai alat eksekusi cepat. Mbah Karta hanya mengangguk lemah lalu berkata, "Seperti yang aku duga, mereka marah karena kita membangun jalan di atas darah mereka tanpa permisi." Malam harinya, suara raungan panjang terdengar dari balik bukit. Suara itu seperti campuran tangisan dan lolongan, disusul hembusan angin yang membuat pepohonan membungkuk. Lampu-lampu jalan mati mendadak. Di pos penjagaan tanjakan, seorang petugas dishub mengaku melihat siluet kereta kuda berjalan melintasi jalanan, tapi saat didekati lenyap. Petugas itu langsung jatuh pingsan dan dibawa ke puskesmas. Saat sadar, ia hanya berkata, "Aku melihat eksekusi, mereka dipenggal satu-satu, jalan ini merah." Pemerintah daerah mulai gelisah, tak hanya karena banyaknya kecelakaan, tapi juga tekanan dari warga yang ketakutan. Beberapa pengemudi ojek menolak mengantar penumpang di atas jam 9 malam. Sopir travel memilih jalur alternatif meski lebih jauh. Di radio lokal, cerita mistis Tanjakan Emen kembali dibicarakan. Banyak yang menyebut bahwa tempat ini sudah bukan sekadar rawan kecelakaan, tapi tanah terkutuk.
Satu hal yang menguatkan kepercayaan warga adalah peristiwa mengerikan yang terjadi pada sebuah mobil keluarga yang datang dari Bekasi. Mereka dalam perjalanan liburan menuju Lembang. Saat melintasi tanjakan, kamera dashcam mobil mereka merekam sesuatu. Awalnya biasa, tapi setelah belokan tajam, wajah anak mereka yang duduk di kursi tengah berubah seperti bukan dirinya sendiri. Wajahnya tiba-tiba tirus, matanya kosong, dan bibirnya berbisik, "Jangan pulang dulu, belum semua dikubur." Rekaman itu viral setelah sang ayah mengunggahnya ke media sosial dengan keterangan kami diganggu sesuatu di Tanjakan Emen. Namun video itu tiba-tiba hilang setelah 2 hari. Akunnya terhapus, dan keluarga tersebut enggan diwawancarai lebih lanjut. Beberapa netizen sempat menyimpan salinan videonya, tapi mereka pun mengaku mulai mengalami mimpi buruk yang sama. Mengendarai mobil tak bisa dikendalikan, dan selalu berakhir dengan terjun ke jurang. Semua kejadian ini mengarah ke satu kesimpulan warga. Tanjakan Emen tidak hanya menyimpan energi, tapi menyimpan dendam. Dendam mereka yang tak sempat mengucap salam terakhir. Dendam mereka yang tewas di jalan yang kini dilalui ribuan orang setiap harinya, tanpa pernah tahu cerita di balik aspal yang mereka injak. Mbah Karta menyarankan warga untuk memulai doa bersama rutin tiap malam Jumat Kliwon. Bukan sebagai bentuk pemujaan, melainkan memohon perlindungan dan ketenangan bagi para arwah yang tidak tenang. Sebab jika tidak, Mbah Karta hanya menggeleng, matanya menerawang ke arah jalan yang tampak seperti ular hitam melingkar di antara pepohonan. Langit malam di sekitar Tanjakan Emen terlihat lebih kelam dari biasanya. Kabut tipis menggantung di antara pepohonan, seperti selendang putih yang mengambang tanpa tuan. Beberapa warga yang tinggal di sekitar jalur itu memilih menutup jendela lebih awal. Bukan karena hujan, tapi karena firasat. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari ketika Pak Ujang, petugas jaga pos lalu lintas Tanjakan Emen, tiba-tiba terbangun. Ia merasa seolah ada seseorang berdiri di luar pintu pos. Padahal pos itu hanya setinggi 3 meter, berdiri sendirian di sisi jalan, dikelilingi kebun teh yang gelap dan sepi. Pak Ujang keluar, menyipitkan mata ke jalanan. Tak ada apa-apa. Namun saat ia kembali duduk, ia mendengar ketukan di jendela pos. Pelan, berulang, tok, tok, tok. Dengan senter di tangan, ia buka jendela. Tidak ada siapapun. Tapi saat ia menunduk terlihat jejak kaki kecil penuh lumpur. Ukurannya seperti kaki anak-anak. Tapi tak mungkin ada anak kecil malam-malam begini. Pak Ujang menelan ludah. Ia mengambil radio panggil, mencoba menghubungi rekan sesama jaga di pos bawah. Tidak ada jawaban. Dan di saat itu pula, semua lampu jalan padam serentak. Gelap total. Pak Ujang segera keluar pos sambil membawa senter. Hatinya berdegup kencang. Kabut makin tebal. Dalam samar, ia mendengar suara kaki kecil berlari di semak-semak. Ia sorotkan senter. Seketika tubuhnya membeku. Di seberang jalan berdiri sosok anak kecil, perempuan. Rambutnya panjang, basah menutupi wajahnya. Ia mengenakan gaun putih penuh noda merah kecoklatan. Anak itu berdiri diam, menatap Pak Ujang. Lalu perlahan mengangkat tangan dan menunjuk lurus ke arahnya. Pak Ujang berteriak dan lari ke arah pos. Namun saat sampai di dalam, ia menemukan semua kaca jendela dipenuhi bekas telapak tangan. Kecil, seperti milik anak-anak, tapi jumlahnya puluhan. Pagi harinya, Pak Ujang ditemukan pingsan oleh warga yang hendak memulai aktivitas. Ketika siuman, wajahnya pucat dan tubuhnya menggigil. Ia hanya mampu mengatakan, "Jangan tinggalkan aku sendirian di pos itu lagi. Mereka datang ramai-ramai, dan anak itu, dia bicara padaku, katanya dia terbakar di dalam bas." Cerita Pak Ujang membuat warga kembali gempar. Pasalnya, lokasi pos tersebut memang dekat dengan titik terjadinya kecelakaan maut pada 10 Februari 2018, ketika bus pariwisata dari Koperasi Permata Ciputat mengalami remblong dan terguling. Dalam insiden itu, 27 orang tewas mengenaskan. Beberapa tubuh korban sulit dikenali karena luka bakar hebat. Warga percaya arwah korban belum pergi. Mereka masih terjebak di antara asap, jeritan, dan bau bensin terbakar. Setiap kali malam turun dan kabut menyelimuti jalan, aroma hangus itu kembali tercium. Beberapa sopir truk yang lewat mengaku mencium bau daging terbakar setiap kali melewati titik itu.
terutama pada malam Jumat. Ada pula yang mendengar teriakan perempuan minta tolong dari balik jurang. Tapi ketika diperiksa, tak ada siapa-siapa. Seorang sopir angkutan barang, Bang Umar, mengalami kejadian paling menyeramkan. Ia mengemudi seorang diri dari Bandung menuju Subang, membawa muatan buah. Saat sampai di tikungan maut, ia merasa ada yang duduk di jok belakang. Padahal mobil itu hanya 2 kursi depan, dan belakangnya penuh dengan keranjang. Ia melirik kaca spion. Jelas terlihat. Seorang wanita duduk mematung. Kepalanya menunduk. Rambutnya menjuntai, menutupi wajah. Bang Umar berhenti mendadak. Ia loncat keluar, membuka pintu belakang. Kosong. Namun ketika kembali ke kemudi, ia menemukan cermin spion sudah retak. Dan di joknya ada bekas duduk basah, berwarna kemerahan. Aku udah biasa antar buah jam segini. Tapi malam itu lain. Aku seperti diajak masuk ke dunia mereka, kata Bang Umar kepada warga saat ngopi pagi di warung dekat pertigaan jalan. Mbah Karta yang mendengar langsung berdiri. Mereka sudah tak bisa dibendung. Mereka mulai menampakkan diri ke siapa saja, bahkan ke yang tak percaya. Kejadian demi kejadian terus terjadi. Warga bernama Deden, yang tinggal tepat di dekat lereng jalur tanjakan, melaporkan bahwa anaknya yang berumur 5 tahun sering mengigau dan bicara sendiri. Anak itu mengaku bermain dengan kakak-kakak dari jurang. Saat ditanya siapa nama mereka, ia menyebut satu nama yang membuat bulu kuduk merinding. Ratih. Ratih adalah nama salah satu korban kecelakaan bus 2018. Ratih adalah nama salah satu korban kecelakaan bus 2018. Remaja perempuan yang kala itu duduk di kursi tengah bus, ditemukan meninggal dalam kondisi terbakar. Namanya terpampang jelas di batu peringatan kecil yang didirikan di sisi jalan. Deden membawa anaknya ke ustaz kampung. Saat dibacakan doa, anak itu menjerit dan mengatakan, "Kak Ratih minta dibantu, badannya belum pulang ke rumah. Dia masih di bawah bus." Berita itu cepat menyebar. Warga mulai melakukan tahlilan dan doa-doa rutin. Tapi semakin banyak doa, justru semakin banyak gangguan. Seolah mereka tak ingin dikirimkan doa, tapi minta dijemput. Gangguan juga menyasar pengemudi ojek online. Salah satu driver, Raffi, mendapatkan orderan aneh jam 2 pagi. Titik jemput di dekat tanjakan. Titik antar ke pemakaman umum. Ia mengira itu hanya iseng, tapi karena lokasi dekat, ia datangi juga. Sampai di titik, terlihat wanita duduk di pinggir jalan, berjilbab putih. Ia sapa, "Teh, mau ke pemakaman jam segini?" Wanita itu hanya tersenyum, lalu masuk ke boncengan. Motor terasa berat. Raffi tidak berani bicara banyak. Begitu sampai dekat pemakaman, ia menoleh ke belakang. Kursinya kosong. Namun notifikasi aplikasi menunjukkan bahwa penumpang telah turun dan pembayaran berhasil. Setelah kejadian itu, Raffi sakit selama seminggu. Ia demam, mengigau, dan menyebut nama-nama penumpang bus kecelakaan 2018. Rasa takut warga sudah mencapai puncaknya. Pos lalu lintas kini dijaga oleh 2 orang setiap malam. Dan begitulah akhir dari kisah nyata yang mengungkap misteri kelam tanjakan Emen, Subang, Jawa Barat. Sebuah tanjakan yang tidak hanya dikenal karena tingkat kemiringannya yang mematikan, tapi juga karena energi tak terlihat yang diyakini menghuni setiap tikungan tajam dan jalur berliku di sana. Dari tabrakan maut yang menewaskan puluhan penumpang, hingga kesaksian warga sekitar tentang penampakan sosok tak kasat mata, semuanya menjadi bagian dari mozaik kelam yang membuat tanjakan Emen menjadi salah satu tempat paling misterius di Pulau Jawa. Pesan moral dari cerita ini sangat jelas. Ketika kita berada di jalanan, terutama di daerah rawan kecelakaan, jangan hanya andalkan keahlian berkendara atau teknologi kendaraan. Ingatlah selalu untuk menjaga sikap, tidak angkuh, tidak sombong, dan menjaga lisan serta pikiran. Karena kita tidak pernah tahu di tempat mana saja ada makhluk yang lebih dahulu menghuni dan memiliki sejarah panjang di luar nalar manusia. Hidup ini tidak melulu soal yang tampak. Ada dunia lain yang juga berjalan berdampingan, dan kadang bersinggungan dengan dunia kita. Maka berhati-hatilah, bersikap sopanlah, dan jangan pernah meremehkan alam sekitar. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Semoga cerita ini bisa jadi pengingat bagi kita semua untuk lebih waspada, lebih rendah hati,
Dan tidak lupa untuk selalu berdoa kepada Allah sebelum memulai perjalanan, dimanapun kita berada. Jangan lupa like sambil langkah supaya subscribe, andanan dan kami cara like, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mengikuti kisah-kisah nyata penuh misteri lainnya di channel Di Balik Horor. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.